Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Balik lagi bareng Ngulikpedia. Nah Sobat Ngulik, kali ini saya mau ajak jalan-jalan ke Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center. Bukan jalan-jalan sih, menginap lebih tepatnya. Untuk menuju ke hotel ini, kalau datang dari Jakarta, keluar tol Bogor Selatan, ambil arah Sukaraja, setelah keluar akan ada bundaran, lalu ambil jalan keluar pertama. Ini sih sebetulnya saya juga ngikutin Google Maps aja. Kali ini saya juga ke area sini tuh dalam keadaan di momen libur panjang habis Idul Adha ini. Pokoknya Sobat Ngulik tinggal lurus ikutin aja jalannya. Kalau udah ketemu tembok beton di sisi kanan, berarti ini udah nggak jauh lagi ke kawasan Bogor Golf Resort. Ini ada di sebelah kiri dari jalan ini. Setelah masuk kawasan Bogor Golf Resort, nanti Sobat Ngulik ketemu bundaran pertama, terus ambil kanan. Di sini tuh jalurnya tuh bersih, terus nggak jauh nih kelihatan Hotel Ibis. Masih kawasan sama Novotel Bogor. Buat Sobat Ngulik yang belum tahu, jadi Novotel dan Ibis itu memang masih satu grup di bawah jaringan Accor dan kebetulan di sini bersebelahan. Begitu sampai di gerbang, saya disambut petugas security dan dikasih kartu parkir. Masuk lebih dalam, suasananya langsung berubah. Kanan kiri dipenuhi pepohonan rindang, udaranya terasa lebih sejuk. Pokoknya nuansa resortnya langsung terasa sejak pertama kali masuk gerbang tadi lah. Ini nggak jauh itu ketemu sama lobby. Tapi dari lobby ke resepsionisnya itu masih jalan sekitar lumayan jauh. Jadi daripada saya bolak-balik jauh, mendingan ya udah saya parkir dulu kendaraan baru saya check in. Mungkin karena momen liburan jadi di resepsionisnya ini cukup antri. Bahkan saya aja nggak langsung dapat kamar. Jadi saya memutuskan untuk menunggu di kafenya dulu. Kafenya itu namanya Mahoni Bar. Kebetulan saya dapat voucher welcome drink dari aplikasi Accor. Pokoknya untuk Sobat Ngulik, kalau mau dapat berbagai macam benefit dari Accor Group, jangan lupa jadi member Accor Group. Jadi kalau mau pesen hotel di jaringan Accor, itu pakai aplikasi Accor. Ini no endorse karena memang saya merasakan benefitnya. Semoga Accornya denger terus endorse saya. Nah, di sini tuh di barnya juga banyak dekorasi yang bikin nuansanya tuh jadi lebih apa ya, lebih resort juga sih. Jadi kayak lebih terasa kayak resort-resort di Ubud, di Bali gitu. Dan saya cukup menikmati suasana di sini, menikmati banget malah. Terus nggak lama saya tuh dikabari sama resepsionis kalau kamarnya sudah siap dan akhirnya saya menuju ke kamar. Nih, jalan ke kamarnya sebetulnya cukup jauh, jadi saya cepetin aja dari sini nih. Nah ini masuk ke area guest room, itu jalannya tuh langsung berubah. Karena nanti kita lewatin jembatan yang lantainya itu dari kayu. Dan di sini tuh menambah suasana apa ya? Suasana asri banget. Nih saya dapat kamar di sebelah kanan. Nah saat ini tuh saya booking kamar di Deluxe Twin. Jadi di sini ada beberapa pilihan kamar dan ada juga kamar yang punya jacuzzi di kamarnya. Tapi saya nggak dapat karena kepenuhan. Nah saya ini dapat kamar di Lux Twin, tapi balik lagi saya tuh setiap di Accor memang kebiasaan. Nah ini untuk tips buat Sobat Ngulik, kebiasaan tuh kasur twin itu saya minta dibuat Hollywood, jadi disatuin. Karena memang saya bookingnya ini di momen liburan, jadi saya tuh dapat kamarnya tuh harganya cukup mahal.
1.600.000. Padahal untuk momen-momen liburan biasa tuh kamarnya tuh cuma 1.300.000 dan ini dia kamarnya. Menurut saya kamarnya cukup luas dan oh iya saya lupa bilang di sini tuh satu-satunya Novotel yang bintang 5 karena, di tempat lain Novotel itu bintang 4 tapi karena ini resort dan memang untuk fasilitasnya lebih lengkap, jadi di sini tuh Novotel bintang 5. Ini ada kesalahan saya nih, pesen kamar yang cuma balkon aja, tidak dengan pemandangan taman, jadi terbatas view-nya. Ada sedikit penyesalan sih karena memang saya pengennya tuh ngelihat pemandangan luas dan ini masuk ke area kamar mandinya. Kloset di sini tuh sudah pakai eco washer, jadi nggak ada jet spray di sini. Nah, di seberangnya itu baru ada shower room. Jadi, memang nggak sebelahan banget, beda pintu, seberang-seberangan. Jadi bisa ada yang ke kloset ataupun ke shower berbarengan tanpa kayak di Novotel sebelumnya tuh pernah saya review di Bandung itu cuma disekat kaca yang kacanya nggak pakai sunblast jadi percuma. Terus dapet teko listrik standar pada umumnya, terus ada air yang bisa di-refill untuk minum dan untuk bikin kopi, di bawahnya tuh ada kulkas. Ini udah saya isi kebetulan buahnya karena dapetnya tuh kosong. Ini juga ada rak yang sebetulnya agak susah dibuka. Ada gula-gula, ada perteh-tehan. Dan ini saya dapat welcome treat yang enak-enak. Terus ini tangan saya kotor tuh kena krimnya si kue-kue ini karena jarnya tuh kena kepeperan krimnya. Nah, sobat ngulik, dari kamar ke area parkiran di sini tuh cukup jauh. Jadi ya olahraga lah untuk bolak-balik. Ini saya mau beli makan juga ke parkirannya udah jauh banget. Jadi ya pulang-pulang capek karena jalan kakinya dari parkiran ke kamar lagi tuh kurang lebih 10 menitan lah. Dan dilalahnya saya setelah sampai kamar ternyata dapat lagi snack time. Tahu gitu saya nggak keluar. Nah, ini suasana paginya. Saya pun siap-siap mau ke resto untuk sarapan. Oh iya, tiket yang tadi saya beli tuh udah dapat sarapan sobat ngulik. Jadi nih di seberang kamar saya tuh ada kamar nomor genap, saya di 207 dan seberangnya itu 208 dan ini kalau sobat ngulik pesan itu yang kamar deluxe balkon dengan pemandangan taman. Jadi di sini pemandangannya lebih nggak ngebosenin karena di kamar yang saya pesan itu pemandangannya tuh cuma tembok, walaupun ada taman tapi sedikit. Ini restorannya ada di bawah, jadi saya turun ke bawah dan nggak terlalu rame karena memang masih pagi banget nih. Saya jam 6 udah jalan ke restoran. Jadi semua fasilitas tuh ada di area sini. Tapi ini saya mau ke restoran dulu untuk sarapan. Nah, begitu masuk ini disambut sama pastry. Jadi di Novotel Bogor Golf Resort ini memang lengkap makanannya. Balik lagi karena memang di sini sudah bintang 5 dibanding Novotel yang lain. Bintang 5 cuma ada di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center. Ini saya kasih lihat aja buat sobat ngulik makanannya tuh ada apa aja. Juga ada donat-donat yang naruhnya tuh posisinya digantung-gantung itu jadi lucu juga warna-warnanya. Dan ini saya ada kesalahan sebenarnya sobat ngulik. Settingan kamera saya itu ISO-nya terlalu tinggi. Saya lupa karena malamnya itu saya ngambil momen di malam hari pas mau nunjukin sobat ngulik dari kamar keluar itu ISO-nya belum saya turunin lagi. Jadi mohon maaf sobat ngulik ini gambarnya terlalu terang jadi kurang detail. Yang penting sobat ngulik tahu lah di sini ada puding-puding, ada pizza. Tadi sebetulnya ada pizza yang nggak terlalu jelas karena cahayanya tuh keterangan. Ya tapi seenggaknya masih jelas terlihat apa yang saya review. Nah pokoknya di sini tuh memang pilihan makanannya banyak banget. Jadi dari mulai tradisional, western sampai ke cemilan-cemilan ada. Bahkan untuk pilihan makanan untuk anak-anak tuh banyak banget pilihannya. Jadi untuk sobat ngulik yang liburan ke sini bawa anak aja di restoran pasti anak-anaknya milih sendiri tuh banyak makanannya.
Cuma memang untuk nambah, per pax-nya di sini cukup mahal di 250.000 per orang. Terus satu lagi yang saya senang di sini tuh ada gluten free corner. Tapi untuk gluten free corner itu nggak cuma di Novotel ini aja, memang semua Novotel tuh ada. Pokoknya kalau memang nginap di Novotel Bogor, ini salah satu hal yang menurut saya sayang untuk dilewatkan. Jadi harus pesan kamar yang include sama breakfast. Area restorannya cukup luas, suasananya nyaman, pencahayaannya alami. Bahkan dari segi rasa, sebagian besar menu yang saya coba punya cita rasa yang enak dan cukup konsisten. Jadi ada kata orang tua zaman dulu, kalau di tempat dingin kan memang kita itu jadi lebih mudah lapar, dan di sini tuh karena di Bogor, jadi suasananya kan dingin dan saya jadi lebih lapar. Jadi saya ambil banyak banget dan ini dia yang saya makan. Pokoknya menunya tabrak-tabrakan, yang penting saya lihat saya suka ya saya ambil. Tempat duduk saya ini saya ambil di pinggiran, jadi bisa langsung nikmati view pepohonan di resort ini. Setelah makan tuh saya langsung ke fasilitas lainnya, saya mencoba keliling lah pokoknya di resort Novotel ini. Saya tuh ke arah pertama tuh yang saya datengin mini zoo. Jadi mini zoo-nya ini memang betul-betul mini karena pilihan hewannya juga nggak terlalu banyak. Di sini tuh ada kelinci sama Genia pig. Orang-orang bilangnya mungkin marmut. Di sebelahnya ada kura-kura juga yang nggak mau keluar dari cave-nya itu. Nah, lanjut ke sport area yang sebetulnya ini sport areanya harusnya tempat gymnya ini disatuin ke sini. Cuma di sport area ini cuma ada lapangan yang kalau mau pakai tuh harus bilang dulu ke resepsionis. Terus anak-anak juga bisa naik kuda di areanya sama main mini golf. Ya cuma kenapa bacaan sport areanya di lapangan tenis aja, padahal ini kan masih masuk sport area gitu. Nah, sobat ngulik yang ngeliat di foto-foto ada kolam renang dengan nuansa Bali dari batu alamnya kayak di ubud-ubud gitu. Jadi memang ini saya udah buktikan betul nuansanya tuh kayak lagi nggak di Bogor. Cuma sangat disayangkan nih bentuk kolam renangnya memanjang. Jadi gimana ya, nggak bisa terlalu banyak keramaian. Dan menurut saya kolam renangnya ini kurang ramah anak. Di sebelah kolam renang juga ada tempat gym yang seharusnya jadi satu di sport area tadi, tapi ini terpisah dan namanya tuh Inbalance. Alat-alatnya juga banyak. Jadi kalau lagi penuh dan banyak yang pakai area fitness centernya ini, nggak usah takut kehabisan alat karena menurut saya banyak banget ini aja. Ya ini posisinya rame sih, cuma memang kayaknya kalau orang lagi staycation tuh nggak banyak yang tidak kepikiran untuk olahraga deh. View-nya itu langsung ke lapangan golf. Di sini juga bisa ngelihat orang main golf. Jadi seru banget sih, terasa bisa ngelihat lapangan golfnya ya dari area fitness center ini. Nah, salah satunya juga kalau sobat ngulik pesen kamar yang tadi seperti saya jelaskan, yang dengan pemandangan taman itu bisa kelihatan tuh area golfnya. Nah, di sebelahnya lagi ada mini outbound yang entah kenapa kok nggak ada anak-anak yang main kesini, atau mungkin harus bilang dulu ke pihak hotelnya untuk main di sini. Secara keseluruhan, Novotel ini memang menang di suasananya. Tapi kalau untuk fasilitas yang ramah anak, menurut saya masih harus dikembangkan lagi. Karena memang Novotel Bogor ini kan resort. Jadi kebanyakan orang yang datang itu membawa keluarga, apalagi anak-anak. Mungkin bisa ditambahkan fasilitas yang ramah anak seperti seluncuran di kolam renang atau kids corner yang punya games untuk anak-anak. Karena memang di sini tuh sebetulnya areanya luas banget, jadi masih bisa dimaksimalin lagi penggunaan lahannya. Tapi selebihnya mulai dari suasana, rasa makanan, pilihan makanan yang banyak banget apalagi untuk anak-anak itu sudah oke banget. Saya pribadi pun mau kok untuk balik lagi ke sini dan akan merekomendasi kepada orang-orang terdekat saya. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini.
Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Hehehe. Kalau masih kurang puas, tenang, di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir, lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye!